Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Zaki Maulana, NPM 221506170. Dan pada kesempatan kali ini saya akan eh, memberikan penjelasan tentang beberapa jenis array dan juga bagaimana bentuk implementasinya di program, contohnya di program eh, dari materi yang dipaparkan di perkuliahan struktur data. Dan di sini eh mungkin masuk dari pengertian dari array itu sendiri, yaitu array itu merupakan kumpulan data dengan tipe data sama yang disimpan secara berurutan di dalam memori. Dan setiap elemen itu dapat diakses dan menggunakan indeks yang dimulai dari 0. Nah, di sini saya sudah membuat program contohnya dari array-array yang sudah dijelaskan di PPT, yang dimana di sini dimulai dengan include iStream untuk memanggil library fungsi input dan output seperti cout dan cin. Lalu ada using namespace std itu dimana kita agar bisa langsung menggunakan cout ataupun cin tanpa menuliskan std tersebut. Lalu di sini ada integer main, di mana ini merupakan fungsi utama tempat program ini dijalankan. Dan di awal terdapat deklarasi dan inisialisasi array, di mana di sini ada integer array dengan banyak kapasitasnya, maksimalnya itu ada 100 di dalam sini, dan eh, 5 data di awal yaitu ini. Ada 10, 20, 30, 40, dan 50. Dan di sini ada deklarasi integer n sama dengan 5, di mana variabel ini digunakan untuk menyimpan jumlah data yang sedang digunakan di dalam array tersebut. Ya. Nah, selanjutnya masuk ke traversal. Ini difungsikan fungsinya untuk menampilkan semua data array, yang dimana di sini ada cout traversal sama dengan kalimat traversal, dan dia akan memulai sebuah perulangan yang dimana ini akan fungsinya untuk menampilkan semua data array yang dimulai dari indeks 0 sampai dengan kurang dari n sesuai dengan kondisi di dalam loopingnya. Dan di sini ada cout array i, yang dimana ini digunakan untuk menampilkan setiap elemen dari array tersebut satu persatu. Jadi ketika ini dijalankan akan eh, hasilnya menampilkan dari 10 sampai dengan 50 secara berurutan. Nah, selanjutnya ada reverse traversal sesuai dengan namanya, yaitu reverse, yang dimana berarti dibalik traversalnya. Jadi dia akan menampilkan semua data dari array secara terbalik. Jadi di sini pertama ada si reverse traversal, dan terdapat pengulangan juga, yang dimana perulangan ini mulai dari indeks terakhirnya, yaitu n-1, lalu sampai ke indeks 0. Jadi sehingga outputnya akan menjadi eh, 50 sampai dengan 10 secara berurutan. Dan selanjutnya terdapat array insert. Terdapat insert di sini, yang mana ini adalah berfungsi untuk menambah data di akhir. Yang mana kita deklarasikan dulu data barunya dengan new data, variabelnya misalnya kita tambahkan 60, lalu array n ini sama dengan new data, yang mana new data ini akan dimasukkan ke dalam array n, yang dimana merupakan posisi setelah elemen terakhir, dan jumlah datanya dari arraynya akan diinkremen ditambah satu dengan n plus plus di sini. Nah, setelah di insert, maka eh, ini kita coba tampilkan dengan menggunakan perulangan looping dari 0 sampai dengan kurang dari n, yang dimana di sini berarti akan menampilkan 10 sampai dengan
60 yang dimana kita tambahkan di insert tadi datanya 60. Jadi akan jadi 10 sampai 60. Selanjutnya ada delete. Di sini berfungsi untuk menghapus nilai tertentu. Misalnya sini kita mencoba menghapus 30, data 30, lalu integer indeksnya sama dengan min 1, di mana di sini akan mencari indeks data yang mau dihapus dengan perulangan yang di mana ini berfungsi untuk mencari posisi datanya, lalu eh, indeks sama dengan i, lalu akan break, dan setelah itu, setelah ketemu akan dilakukan pergeseran dengan geser elemen sini dengan if, dan juga perulangan indeks dan ini untuk menggeser elemennya ke kiri untuk menutup posisi yang kosong dengan array i plus 1. Lalu n akan dikurangi 1 dengan n strip strip ini n negatif-negatif, dan jumlah data tersebut akan dikurangi 1. Dan ketika setelah di delete akan dicoba see out, maka dia akan menampilkan 10, 20, 40, 50, 60 karena 30-nya sudah berhasil dihapus. Selanjutnya ada search di sini untuk berfungsi untuk mencari data yang mana ada integer cari sama dengan 40. Ini adalah data yang akan dicari, misalnya 40, lalu ada boolean untuk ditemukannya false, pertama-tama dideklarasikan false, lalu ada looping dan juga if, di mana dia akan mengecek satu persatu dan jika ditemukan akan menampilkan indeksnya. Nah, ketika eh, indeks ditemukan, maka out data ditemukan indeks ke, dan ini mengeluarkan indeksnya, dan status ditemukannya menjadi true, lalu akan dilakukan break untuk eh, menyelesaikan eh, looping dan if-nya. Lalu selanjutnya if di sini ada negasi dari ditemukan, maka jika tidak ditemukan akan dikeluarkan out, tidak, data tidak ditemukan, dan lain-lain. Lalu terakhir sini ada update untuk fungsinya mengubah data, di mana array 0 sama dengan 100. Nah, artinya kita akan mengubah nilai pada indeks ke 0 di sini menjadi 100 gitu. Jadi ketika kita selesai mengupdate dan ditampilkan dengan looping ini di output dari 0 sampai indeks ke sebelum n, maka akan ditampilkan 100, 20, 40, 50, dan 60. Seperti itu. Karena 100 sudah ditambahkan di awal dan juga 30 sudah dihapus, dan di akhir ada penambahan 60 menggunakan insert. Dan selesai return zero dan program selesai. Nah, mungkin dari program ini dapat disimpulkan bahwa array digunakan untuk menyimpan banyak data dengan tipe yang sama, dan juga dapat dilakukan berbagai operasi seperti traversal untuk menampilkannya, dan insert untuk memasukkan menambahkan data, ada delete, ada search untuk mencari, dan juga update untuk mengubah data dari array. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Eh, Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.